attention, understand, focus. Sekali lagi ya. Focus, let's. We listen, pay attention, understand, focus. Mulai ya. Fokus, let's. We listen, pay attention, understand, fokus. Oke, good job. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, tolong ketua kelas pimpin doa dan dilanjutkan membaca ayat al-Qur'an. Oke, baik Bu. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu di dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataqaka Allahu al-hikmata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ardh inna Allaha yuhibbul muhsinin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah pada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran surat Al-Qasas ayat 7. Baik, terima kasih ketua kelas sudah memimpin doa dan membaca ayat al-Qur'an. Ayat ini tuh memberikan pesan moral kepada manusia untuk dilarang merusak lingkungan atau ekosistem, karena itu kan bertentangan dengan Allah yang sangat tidak menyukai kepada manusia yang merusak alam. Alam hidup itu perlu kita jaga, kita lestari, kita lindungi, karena itu merupakan suatu bentuk tanggung jawab kepedulian kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Baik, minggu lalu sudah dibahaskan materi ekosistem ya. Sekarang Ibu akan membahas materi tentang pelestarian makhluk hidup. Yang kalian ketahui tentang pelestarian makhluk hidup itu apa sih? Saya mau baca buku. Pelestarian makhluk hidup, setahu saya itu ada ex situ sampai in situnya nggak sih Pak? Iya betul. Apa bedanya? Saya mau coba jawab Bu. Kalau misalkan pelestarian in situ itu pelestarian spesiesnya itu di habitat aslinya. Kalau misalkan ex situ itu pelestarian spesies di luar habitat aslinya Bu. Iya bagus. Tapi itu nanti dibahas ya. Tapi sebelumnya ini udah hadir semua atau ada yang tidak mau? Ada yang mau Siapa? Hadir Bu. Raihan. Izin. Izin, oke. Nah, itu akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini, yaitu mengidentifikasi pelestarian makhluk hidup, in situ dan ex situ, dan mampu menganalisis usaha pelestarian makhluk hidup. Di sini ada gambar refleksi Arnoldi dan Komodo. Nah, pertanyaannya, mengapa refleksi Arnoldi dan Komodo termasuk dalam kategori spesies yang dilindungi? Saya mau coba jawab Bu. Jadi refleksi Arnoldi sama komodo itu termasuk spesies yang dilindungi karena populasinya itu terancam punah akibat kerusakan habitat dan aktivitas manusia. Oke, gitu. Yang kedua, setujukah kalian jika wisata alam berbasis konservasi di habitat asli refleksi Arnoldi dan Komodo bisa menjadi sarana edukasi sekaligus pelestarian? Siapa yang menjawab? Saya Bu. Ya boleh. Kalau saya setuju Bu, karena melalui wisata konservasi itu masyarakat bisa belajar langsung tentang keunikan Rafflesia arnoldi dan Komodo. Bagus. Ada lagi yang mau menjawab? Saya setuju Bu sama Desi, karena dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian dan menjaga habitat asli kedua spesies tersebut. Oke, good job ya anak-anak jawabannya. Benar yang dikatakan Zia, Adra dan Desi tadi bahwa kedua spesies tersebut itu
wisata alam agar pengunjung wisata atau masyarakat di lingkungan sekitar mendapatkan edukasi betapa pentingnya menjaga kelestarian alam. Oke, pembelajaran hari ini kita awali dengan diskusi atau mengerjakan KKPD. Kalian bisa akses ya yang udah ibu berikan linknya. Jadi tuh di sini ada 2 kegiatan. Nanti kegiatan pertama dipresentasikan oleh kelompok pertama dan kegiatan kedua akan dipresentasikan oleh kelompok kedua. Kelompok pertama terdiri dari Zia, Desi, dan Putri. Kelompok kedua Azra dengan si Kansa. Sini juga ada petunjuk umumnya ya, sama perintah soalnya. Ibu kasih waktu 5 menit atau 3 menit cukup ya? Cukup ibu. Kalau masih ada yang belum paham dengan instruksinya bisa tanya ke ibu. Kelompok 1 pada kesulitan. Benar ya? Iya. Kelompok 2 bagaimana? Aman Bu, lagi ngerjain. Kalau sudah selesai, anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, kalau gitu bisa dipresentasikan ya. Kegiatan pertama kelompok 1 perwakilan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 izin menjawab yang kegiatan 1. Ini yang gambar 1 itu ada gambar kabel semat, jenis pelestariannya itu termasuk ke ex situ, faktor ancamannya itu kerusakan habitat, perburuan liar untuk koleksi, peran manusianya itu membudidayakan di kebun botani dan merawat dalam rumah kaca. Nama pelestariannya itu di kebun raya. Lalu yang menggambar kedua itu ada badak, jenis pelestariannya in situ, faktor ancamannya itu perburuan dan deforestasi. Lalu peran manusianya menjaga habitat asli dan patroli hutan. Nama pelestariannya itu ada di Taman Nasional Ujung Kulon. Lalu yang gambar 3 itu ada Laut Bunaken, itu termasuk ke dalam jenis pelestarian in situ. Faktor ancamannya penangkapan ikan berlebihan dan pencemaran laut. Lalu peran manusianya itu menjaga pelestarian ekosistem laut dan memberi edukasi kepada masyarakat. Nama pelestariannya ada di laut. Oke, tujuh kelompok 1 tepuk tangan dulu dong. Oke, lanjut kegiatan kedua 8 kelompok perwakilan. Baik, saya perwakilan
artikel tempo.com merupakan salah satu langkah nyata dalam upaya pelestarian satwa di Indonesia. Nah, tindakan ini itu menunjukkan strategi konservasi in situ, yaitu melestarikan spesies langsung di habitat alamnya. Kemudian banteng Jawa termasuk dalam satwa yang terancam punah karena perburuan ilegal dan kerusakan habitat, sehingga pemulihan populasinya menjadi sangat mendesak. Nah, usaha pelestariannya itu dilakukan melalui berbagai cara, seperti penangkaran di pusat konservasi, rehabilitasi sebelum dilepasliarkan, serta pemantauan rutin di lokasi pelepasliaran. Nah, selain itu, pelibatan masyarakat sekitar kawasan konservasi juga penting, baik melalui edukasi maupun pemberdayaan ekonomi agar mereka turut menjaga dalam kelestarian lingkungan. Kurang lebih seperti itu. Oke, kasih tangan dulu. Oke, ibu langsung aja yang menjelaskan materi. Pengertian upaya pelestarian. Pelestarian makhluk hidup adalah serangkaian usaha yang dilakukan secara sadar, berencana, dan berkelanjutan untuk menjaga keberadaan berbagai jenis makhluk hidup, baik tumbuhan, hewan, maupun mikroorganisme, agar tetap hidup, berkembang biak, dan tidak mengalami kepunahan. Pelestarian ini mencakup perlindungan terhadap habitat, pemeliharaan populasi, serta pengelolaan lingkungan hidup secara seimbang. Apa sih tujuan pelestarian makhluk hidup? Nah, yang pertama, menjaga keseimbangan ekosistem agar kehidupan di muka bumi tetap berjalan dengan baik. Makhluk hidup itu kan mempunyai perannya masing-masing dalam merantai makanan pada suatu ekosistem. Jika satu spesies punah, maka ekosistem akan terganggu. Yang kedua, melestarikan keanekaragaman hayati yang bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Nah, keanekaragaman hayati merupakan sumber daya alam yang berharga. Berikutnya apa aja, anak-anak? Tumbuhan, hewan, dan mikroorganisme. Yang ketiga, memenuhi kebutuhan masyarakat, misalnya untuk bahan bangunan, obat-obatan, dan bahan pangan. Menciptakan lingkungan yang nyaman dan mengurangi pencemaran udara dengan adanya berbagai jenis pohon. Nah, pohon atau tumbuhan itu dapat menyerap karbon dioksida yang akan menghasilkan oksigen, membantu untuk menyaring populasi dan menjaga suhu udara agar tetap. Selanjutnya, dapat dimanfaatkan sebagai tempat hiburan dengan membuat taman rekreasi atau kebun binatang. Nah, kebun binatang atau taman safari itu bukan hanya untuk sebagai tempat hiburan saja, tapi untuk tempat belajar, mengenai keanekaragaman hayati dan memberikan edukasi betapa pentingnya pelestarian makhluk hidup. Ini ada jenis pelestarian makhluk hidup. Yang pertama ada pelestarian in situ dan ex situ. Pelestarian in situ itu adalah usaha pelestarian konservasi yang dilakukan di habitat aslinya, yaitu dengan mendirikan cagar alam, taman nasional, suaka marga satwa, dan hutan lindung dan taman laut. Konservasi in situ juga memungkinkan ekosistem untuk berfungsi secara alami dan spesies untuk berinteraksi dalam lingkungan asli mereka. Yang kedua itu pelestarian ex situ. Usaha pelestarian yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ex situ juga merupakan konservasi yang melindungi spesies tumbuhan dan hewan langka dengan mengambil dari habitat yang tidak aman atau terancam dengan ditempatkan ke perlindungan manusia. Contohnya ada kebun binatang dan kebun raya. Nah, pelestarian itu pun ada. Yang pertama itu ada cagar alam. Cagar alam itu bentuk pelestarian keanekaragaman hayati yang memiliki kondisi alam bersifat khas serta keunikan flora dan fauna di dalamnya. Contoh di dalamnya ada gunung mutis dan meninjau. Yang kedua ada taman nasional, kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi alam. Contohnya ada Taman Nasional Kulon, Taman Nasional Tambas, atau Taman Nasional Pulau Komodo, dan lain sebagainya.
lagi banyak banget ekosistemnya dan dapat membantu menjaga kesuburan tanah, mengatur aliran air dan menjaga keseimbangan ekosistem juga ya tentunya. Ada contohnya adalah bahaya dan alas itu. Nah, sini ada pelestarian ekosistem. Yang pertama, kebun binatang, tempat wisata yang berorientasi pada fauna dan dipelihara dalam lingkungan hutan. Ada Taman Safari, Ragunan. Yang kedua, kebun raya. Kebun buatan yang berguna untuk menghimpun tumbuhan dari berbagai tempat untuk dilestarikan secara bersama-sama. Contohnya kebun raya Bogor, kebun raya Cirebon. Oke, ini usaha pelestarian yang hidup, lingkungan sekitar, tidak memelihara hewan yang langka, tidak membuang limbah ke lingkungan, tidak memperjualbelikan hewan atau bagian tubuh hewan yang dilindungi. Oke, kalian pasti udah tahu ya usaha-usahanya apa aja. Nah, ibu ada kuis nih, anak-anak bisa diakses ya. Bentar, nanti ibu kasih. Baca dulu ya. Jadi di sini ada 10 soal, tapi dikasih waktu 1 menit pengerjaannya. Nah, kodenya nih, login dulu, masuk aja dulu yang ini yang kirim. Oke. Sudah belum? Saya pencet begini bu, bukan ke saya. Belum. Sudah? Bentar ya, anak-anak. Jadi kesalahan. Nah, coba bisa diakses ya. Sudah? Belum ada. Itu tulis. Itu bagiannya ya. Nanti di game ini tuh ada harta karun yang isinya tuh bonus poin atau juga bisa tapi dilarang buat mencontek ya di Google atau di GPT. Nanti yang ketahuan pengurangan poin. Oh ini tunggu dimulai ya bu? Ya. 3 orang lagi ya? Paling baru. Oh ya. Tidak dilarang mencontek ya anak-anak. Ya bu. Waktu pengerjaan 1 menit. Berapa soal bu? 10. Nanti yang jadi pemenang 4 menit reward 1.000. 1 menit 7. Ya bu. Dan yang langsung start ya, dilarang bekerja sama, mencontek dan lain sebagainya. Awas aja ya, ketahuan. Good. Ya mulai.
menjaga tata krama. Untuk aja maju. Kok saya nggak dapat? Itu saya juara 3 bu. Terima kasih. Oke. Berhubung kita sudah menuju pembelajaran hari ini, apa ada yang mau menyimpulkan pada materi hari ini? Kesimpulan pada hari ini bahwa pelestarian sangat penting untuk menjaga keseimbangan ekosistem, mencegah perpustakaan spesies, serta mempertahankan keanekaragaman hayati yang berperan besar bagi kelangsungan hidup manusia dan lingkungan. Usaha pelestarian makhluk hidup dapat dilakukan melalui pelestarian in situ di habitat asli seperti pendirian taman nasional dan cagar alam, serta pelestarian ex situ di luar habitat asli seperti penangkaran, kebun binatang, dan kebun raya. Selain itu juga pelestarian membutuhkan partisipasi masyarakat melalui edukasi lingkungan, pengurangan polusi, pengelolaan sumber daya alam secara bijak, serta penegakan hukum terhadap aktivitas perusahaan alam dan perburuan liar. Oke, terima kasih ya guys sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini. Sini ada refleksi ya. Apakah kalian paham dan senang belajar tentang pelestarian makhluk hidup? Coba kasih reaksi dong kalau senang, kasih love kalau nggak senang. Nih, kita mau gede. 1, 2, 3. Lope gede. Yeay, mantap. Coba ada yang mau jawab? Kalau untuk poin yang pertama, saya izin jawab ibu. Saya apakah kalian paham dan senang ya Pia? Ya. Kalau respon saya cukup memahami dan juga senang belajar tentang pelestarian makhluk hidup yang disampaikan oleh Bu Olive, karena pembelajaran ini sangat menarik, gitu ya. Soalnya melibatkan diskusi, kerja kelompok, terus juga ada games tadi yang seru, kita dapat reward ini, saya sih yang dapat Bu. Terus selain itu kegiatan pembelajaran ini membuat saya lebih aktif dan apa namanya? Pokoknya lebih aktif sih Bu. Apa hal baru yang kalian pelajari tentang pelestarian makhluk hidup hari ini? Saya pun mencoba jawab. Saya belajar bahwa manusia juga punya tanggung jawab yang besar dalam melestarikan makhluk hidup dengan tidak merusak lingkungan dan hewan yang dilindungi harus hidup di tempat yang sesuai dengan kebutuhan alaminya agar bisa berkembang biak dengan baik. Oke, baik. Terima kasih anak-anak sudah partisipasi aktif pada pembelajaran hari ini, dan Ibu sangat senang kalian mampu dapat berdiskusi, memahami materi, mempresentasikan hasil dari diskusi kalian, dan menyimpulkan materi dengan baik. Oke, jadi jawaban kalian itu benar-benar menandakan bahwa teman-teman sudah memahami materi dengan baik ya. Dan Ibu sangat mengapresiasi semangat belajar kalian, dan semoga pembelajaran hari ini bisa menjadi bekal buat kedepannya, buat teman-teman dan lingkungan sekitar dan maupun orang lain. Oke, boleh ditutup ketua kelas pembelajaran hari ini. Baik, harus kita tutup pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita